Oke guys, diawali ketika Anandi beserta ayah dan ibunya sampai di desa. Anandi melihat banyak anak sedang bermain. Ia meminta ayahnya untuk menurunkannya di situ. Namun ibunya melarang, pasalnya ia baru saja sampai di desa. Tetapi Anandi beralasan bahwa ia merasa kalau kakinya sakit, jadi butuh waktu untuk berjalan. Tentu saja ayahnya mengizinkan Anandi untuk bermain. Menurutnya hanya ini yang bisa membuat Anandi tersenyum. Lalu Anandi pun mempunyai teman yang bernama Guli. Dan siapa sangka ternyata Guli adalah anak dari salah satu temannya Anandi. Anandi pun berjanji bahwa esok ia akan kembali bermain dengannya. Ketika di rumah, ayah Anandi berkata bahwa ia sudah mengubah isi rumahnya mulai dari atas sampai bawah, agar Anandi menjadi semakin betah dan ayahnya akan memperlakukannya seperti putri. Bahkan ayah Anandi sudah menyiapkan buah-buahan di kamar. Lalu ayahnya memanggil ibu Anandi bahwasanya ia ada sedikit pekerjaan dan mungkin pulangnya akan sedikit terlambat. Anandi pun memandangi ibunya, lalu ibunya pun menghampiri Anandi dan menciumnya. Ia berkata bahwa kebahagiaan akan datang dari hal buruk sebelumnya. Ibu merasa sedih ketika melihatmu tumbuh semakin besar, tetapi entah mengapa sepertinya Tuhan tidak mengizinkanmu untuk tetap menjadi putri kecilku. Lalu ibunya pun menyuruh Anandi untuk pergi ke kamar dan ia akan menyiapkan makanan untuk Anandi. Namun Anandi mengatakan bahwa dirinya tidak lapar. Anandi malah bertanya bagaimana mungkin kita tinggal di rumah sebesar ini, sedangkan ayah selalu pergi untuk bekerja. Aku tidak menyukai rumah baru kita, bahkan Anandi malah lebih senang jika ia tinggal di rumah lamanya dengan alasan bisa menghirup udara segar setiap hari. Sedangkan di rumahnya Nenek Kalyani yang sedang menaiki anak tangga dengan perlahan. Sepertinya nenek sedih atas kepergian Anandi dari rumahnya. Lalu tidak sengaja Nenek Kalyani melihat Jagdis sedang duduk termenung di dalam kamarnya. Jagdis merasa sedih dan merindukan kekasihnya Anandi. Nenek Kalyani pun menghampiri Jagdis dan bertanya, "Kenapa kau masih di sini? Kau bisa kesiangan masuk sekolah." Namun Jagdis hanya diam saja. Oke, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan sinopsis terbaru dari channel ini. Nenek Kalyani menjelaskan bahwa kepergian Anandi dari rumahnya di luar rencananya. Bahkan kepergian Anandi adalah rencana ayah dan ibumu. Nenek tidak bisa melakukan sesuatu agar Anandi tidak jadi pergi. Mendengar pernyataan sang nenek, Jagdis malah merasa kesal. Menurutnya bagaimana Anandi tidak pergi dari sini? Bukankah nenek yang selalu membuat Anandi menangis setiap hari? Ketika malam hari datang, Anandi gelisah sampai tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Ibunya pun datang membawakan susu hangat dan bertanya mengapa Anandi belum tidur. Anandi menjawab dirinya tidak bisa tidur karena merindukan Jagdis. Ia tidak bisa jauh dari Jagdis dan keluarganya. Ya, tentu saja karena ini hari pertama kau berpisah dengan Jagdis, jadi kau belum terbiasa, ucap ibu Anandi. Lalu ibunya pun menyuruh Anandi untuk tidur dan terlihat kalau Anandi sedang dinina bobok ini guys sama ibunya. Sedangkan Jagdis yang sedang mengerjakan tugas sekolah, namun beberapa kali ia merobek tulisannya. Mungkin Jagdis teringat lagi akan Anandi, yang biasanya Anandi selalu mengajarkan ia ketika mengerjakan tugas sekolah. Tiba-tiba saja Jagdis menemukan sebuah surat. Sepertinya itu surat yang sengaja Anandi buat untuknya. Lalu Jagdis pun menempel surat itu di dinding tepat di depan ia mengerjakan tugas. Pagi hari ketika Anandi beserta ayah ibunya hendak sarapan, namun Anandi merasa sedih pasalnya ayahnya sangat sibuk sekali sampai tak bisa melakukan sarapan bersama dirinya. Untungnya ibu Anandi langsung menyuapi Anandi agar jadi makan.
Begitupun di rumah nenek Kalyani, terlihat Sumitra dan Bibi Gehna sedang masak bersama. Tiba-tiba saja Sumitra melamun lalu menangis. Sepertinya Sumitra merindukan kehadiran Anandi, guys. Biar bagaimanapun biasanya Anandi selalu membantu apapun pekerjaan yang sedang Sumitra lakukan. Singkat cerita, ketika Anandi pergi bermain bersama Guli, tiba-tiba saja ada seseorang pria hidung belang datang ke rumah dan menghampiri Ibu Anandi dengan alasan meminta segelas teh karena di luar hujan lebat. Untuknya, tiba-tiba pria itu mengunci pintu dan memeluk Ibu Anandi. Ternyata ia adalah pria yang selama ini menyukai Ibu Anandi. Ibunya Anandi pun melakukan perlawanan dengan berteriak meminta pertolongan, sampai datanglah Anandi. Mendengar teriakan sang ibu, Anandi meminta temannya yang sedang lewat depan rumahnya untuk pergi ke gudang ayahnya dan memberitahu bahwa sedang terjadi sesuatu di rumahnya. Anandi pun masuk melewati pintu lain, dan ia syok melihat ibunya yang sedang berusaha melawan pria hidung belang itu. Lalu Anandi mengambil benda mati dan memukulkannya ke kepala si hidung belang yang botak itu, guys. Sampai akhirnya pria itu pergi dan mengancam keselamatan keluarga Anandi. Karena merasa takut dan syok, Ibu Anandi pun terjatuh ke lantai. Namun Ibu Anandi terkejut, ternyata lengan Anandi terluka pasca menolong ibunya tadi. Tentu saja ia langsung panik dan berlari mengambil ramuan untuk luka Anandi. Anandi pun menutup lukanya menggunakan kain supaya darahnya berhenti mengalir. Lalu ibunya pun mengobati lukanya dengan ramuan itu. Di sini Ibu Anandi benar-benar panik. Ia berniat meminta pertolongan kepada tetangga. Namun di sisi lain merasa takut jika si hidung belang itu kembali lagi dan melakukan sesuatu kepada Anandi. Ayah Anandi pun datang. Dengan santainya ia menanyakan kenapa mereka menyuruhnya untuk pulang. Bahkan sampai-sampai aku meninggalkan pekerjaanku. Sontak saja Ibu Anandi pun marah kepada suaminya. Ia lebih mementingkan pekerjaan daripada keselamatan istri dan anaknya. Bahkan mereka hampir saja mati. Lalu ayah Anandi melihat luka di lengan Anandi dan menanyakan apa yang terjadi kepada putriku. Tentu saja Ibu Anandi menjelaskan bahwa ini adalah kelakuan pria yang selama ini dianggap baik oleh ayah Anandi. Padahal kenyataannya pria itu sangat brengsek dan berniat melecehkan dirinya. Tetapi ayah Anandi malah menyalahkan ibunya Anandi nih, guys. Menurutnya pria itu tidak akan brengsek jika Ibu Anandi tidak mengajaknya untuk berbincang terlebih dahulu. Namun Anandi melerai pertengkaran antara ayah dan ibunya. Anandi menjelaskan kepada sang ayah bahwa ini bukan salah ibuku. Anandi menjelaskan semuanya apa yang akan dilakukan kepada ibunya, dan Anandi mengajak ayahnya untuk melihat bagaimana kondisi di dapur saat ibunya melakukan perlawanan kepada pria itu. Bahkan Anandi menunjukkan luka di tangan ibunya. Tentu saja itu membuat ayah Anandi sangat tercengang. Ibu Anandi pun berkata itulah alasan mengapa ia selalu mengingatkanmu berkali-kali bahwa dia bukanlah pria yang baik. Sontak saja ini semua membuat ayah Anandi murka dan berjalan untuk menghabisi pria itu. Namun tiba-tiba saja Anandi jatuh pingsan dan mulut Anandi berbusa seperti orang yang keracunan. Ayah Anandi pun langsung memanggilkan dokter dan ya benar saja, dokter mengatakan bahwa Anandi seperti keracunan makanan. Namun Ibu Anandi mengatakan bahwa Anandi hanya minum susu dan ia hanya mengobatinya dengan kunyit. Singkat cerita, ketika dokter pulang, Ibu Anandi menghampiri suaminya dengan tatapan yang sangat marah. Ini semua terjadi karena kecerobohan ayah Anandi yang sudah bekerja sama dengan pria yang sangat jahat. Bahkan bisnis ramuannya tidak membuatnya kaya raya, yang ada hanya membuat keluarganya sengsara dan melukai anaknya sendiri. Anandi pun tersadar dan bertanya mengapa ayah menangis. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Nande,
Name jadi, Imah.